Wah, ini dia nih. Ini apa nih yang sebelah kanan nih? Kanan saya nih, Itu Bang. jenis Black Moscow. Itu anakan F1 dari yang juara internasional. Juara internasional 2019 di Cina. Oh, ini Black Moscow yang waktu itu juara 1. Iya, juara 1. Ada Anakannya? orang Indonesia, Nafis Gapi namanya. Dia juara internasional di sana. Nah, anakannya langsung saya booking gitu. Oh, gitu. Ya, tapi kalau untuk harga silent aja ya. Ya, lumayan lah itu mah harganya. Lumayan lah ya. Oke guys, jumpa lagi di channel Dream Colors TV. Kali ini gua mau bahas tentang ikan hias, yaitu ikan gapi yang ada di daerah Ciluwer, Bogor guys. Tepatnya di Desa Cimandala. Nah, kita akan bertemu dengan namanya Bang Dipo. Dia tuh selaku peternak ikan gapi kontes guys. Nah, penasaran? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa nih subscribe channel Dream Colors TV, oke? Lanjut, ayo. Oke, nih orangnya ada di belakang kita guys. Kita samperin aja, ayo. Selamat sore Bang. Sore, Bang. Bang Dipo. Iya. Ya nih guys, nih namanya Bang Dipo guys. Jadi dia selaku peternak ikan hias, budidaya ikan hias. Dia punya jenis apa? Ikan gapi guys. Fokus di ikan gapi. Nah, dia adanya di daerah Desa Cimandala ya? Cimandala. Tepatnya Jalan Darmais nomor 16 di belakang Cafe Storios. Iya, di daerah Ciluwer, Bogor. Iya. Nah, Bang Dipo, jadi saya mau ini nih review-review Ya, ikan boleh. gapinya nih. Boleh. Bang Dipo punya jenis ikan gapi apa aja nih? Ada banyak sih, ada Lazuli Blue Tail, Blonda Yellow Cobra, Red Medusa, Bluegrass, Iya. AFR, Black Moscow. Wah, banyak dah pokoknya. Banyak ya. Ini semuanya kontes atau gimana? Kita sih ngejar di kualitas. Jadi kualitas. kelas-kelas kontes semua rata-rata. Jadi Gitu. Bang Dipo ini guys, dia fokus kualitas. Dia jualnya berarti sepasang gitu? Iya, jualnya per pasang Oh, biasanya. berat. Dia jualnya sepasang. Tapi kalau mau beli banyak bisa. Iya. Iya. Kita mau langsung aja nih ya Bang review, oke? Ya, boleh. Nih, Abang Dipo sebelah sini boleh? Oh iya, boleh. Iya. Jadi ini ikan apa nih yang pertama? Gapi apa nih, Bang? Itu jenis Lazuli Blue Tail. Lazuli. Oke, blue. Bagus nih, cakep. Iya, itu jenis termasuk kelas bicolor sih, jadi dua warna gitu. Dua warna ya? Iya. Ini siripnya biru ini apa? Belakangnya butut ya. Dia ini usia berapa, Bang? Itu udah 5 bulanan sih. 5 bulanan. Iya. Udah, berarti jatuhnya induk nih? Iya, betul, induk. Nih, jadi kayak gini guys, dia ini indukan yang pertama ikan blue ya, blue apa? Lazuli Blue Tail. Lazuli blue tail. Iya. Namanya udah keren banget, cakep dah. Nah, ini udah siap dijual? Kalau ini sih sebenarnya indukan. Kalau yang jenis Lazuli itu belum ada, cuman masih belum siap jual. Nah, nih kita ke akuarium yang kedua nih. Ini namanya ikan apa nih? Gapi apa? Blonde Yellow Cobra Spare Tail. Oh, namanya cakep juga itu. Iya. Ada Latin yang gitu ya? Iya. Ini masih langka di Indonesia sebenarnya. Oh, ini langka ini? Iya, langka. Ya yang punya kehitung lah. Jarang gitu? Masih jarang yang punya sebenarnya. Masih jarang sebenarnya. Kalau boleh tahu ini apa namanya? Usia berapa? Kalau ini masih usia 2 bulan, sebenarnya belum siap jual. Nah, ini kan katanya emang ada agak sedikit yang punya nih, jarang ya? Dia kena harga berapa tuh? Kalau boleh tahu? Tergantung kualitasnya sih, mungkin nanti. Biasanya kan saya jual tuh di usia 3 bulan, itu kualitasnya udah mulai kelihatan nih. Nah, kalau kualitas bagus itu bisa sampai 500.000. Oh, gitu. Bisa di angka 500.000 guys. Iya. Karena ini
ikannya blue yellow ini agak-agak jarang gitu. Iya, di Indonesia masih lumayan dikit lah. Terus kita mau review ikan gapinya yang mana lagi nih? Nah, ini anakan. Ya, itu anakan dari bluegrass. Bluegrass Iya. sama yang tadi. Beda. Apa beda? Bluegrass. Ini anakannya. Nah, ini induknya nih. Usia berapa ya? Itu masih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya. Tapi Nah, ini induknya. oh, ini induknya. Iya, bluegrass. Penjualannya melalui biasanya via apa tuh? Dia Facebook sih biasanya, cuman Facebook saya pribadi. Kadang ada juga yang WA, terus ada juga lewat Instagram. Instagram. Ya boleh. Instagramnya apa? Instagramnya mendadak_gapi. Mendadak_gapi. Gapi. Oke. Iya. Jangan lupa tuh di follow ya. Iya. Terus untuk biasanya tuh di yang apa pesen ikan gapi itu dari daerah mana aja tuh? Banyak sih sebenarnya, tapi emang lebih banyak dari Bogor. Kadang ada juga yang datang ke sini. Belum lama juga, seminggu yang lalu itu ada orang Solo. Kita kirim ke Solo, Jogja. Terus belum lama juga Jakarta juga lumayan sering sih sebenarnya. Wah, lumayan juga sampai ke Solo juga ya. Iya, Luar sampai biasa. Solo. Berarti namanya Bang Dipo ini udah banyak yang tahu gitu. Iya, Sampai lumayan. orang daerah Solo aja nyampe dia pesen ikan order ke sini, guys. Galaxy Red Medusa yang udah siap jual. Nah, ini yang birunya Galaxy Blue Medusa. Itu jenis Parpoles. Yang ini. Iya, Parpoles. Ini bagus kalau di kena cahaya. Parpoles. Kualitasnya juga lumayan. Itu Red Dragon Big Air. Kupingnya juga gede. Ini mini panda. Yang ini ya. Ini mini panda RTDE Sky Red. Itu Redless. Mana lagi? Ini ada, kalau ini jenis PRMB Platinum Red Mosaic Big Air. Ini Parpoles juga dengan kualitas yang kurang lah, B. Nah, ini Sky Blue. Jenis Sky Blue, albino Sky Blue. Warnanya itu albino German Yellow, agak kekuning-kuningan deh. Nah, yang sebelah kirinya itu agak unik, dia ekornya kebelah dua, blonde redless double sword. Itu albino red juga. Itu HB Blue, jenis HB Blue, Half Black Blue. Sebelahnya anakan dari Diamond Blue. Ini ada Blue Moscow juga nih di sini. Blue Moscow Ribbon itu. Agak kebiru-biruan. Kalau Black Moscow kan hitam, itu dia agak kebiru-biruan sedikit. Oke. Yang ini Itu albino red juga, albino red grade B plus lah. Yang sebelahnya grade B yang biasa, grade biasa. Nah, ini ada Tuxedo Koi. Koi juga. Sini ada HB White. yang ini apa namanya? HB White. Ini lumayan juga kualitasnya. Editornya gede-gede. Sebelahnya ada Blue Mosaic. Kalau kena sinar agak kebiru-biruan sih sebenarnya. Sebelahnya Bluegrass. Udah. Ada lagi. Sama ini nih, ini Sky Red. Merah. Ini Sky Red. Iya. Nah, kita langsung lihat lagi ikan yang lain nih. Ini red apa? Galaxy Red Medusa. Itu anakan juga. Oh, ini anakan. Oke. Wah, ini dia nih. Ini apa nih yang sebelah kanan nih? Kanan saya nih, Bang. Itu jenis Black Moscow. Itu anakan F1 dari yang juara internasional. Juara internasional 2019 di Cina.
Oh, ini Black Moscow yang waktu itu juara 1. Iya, juara 1. Ada Anakannya? orang Indonesia, Nafis Gapi namanya. Dia juara internasional di sana. Nah, anakannya langsung saya booking gitu. Oh, gitu. Ya, tapi kalau untuk harga silent aja ya. Ya, lumayan lah itu mah harganya. Lumayan lah ya. Tapi ini ada ini juga budidaya juga untuk Moskow yang anak-anak ini. Iya, di budidaya juga. Nah, kebetulan ini anakannya. Udah jadi. Beberapa. Oh, udah jadi Ada anak-anak. anakannya. Boleh kita lihat nih. Beberapa ada anakannya. Ini anakan dari Moskow yang tadi juara 1 di ini ya, internasional. F2 jatuhnya, ini tuh F2-nya yang juara F2. internasional di Cina. Oh, gitu. Mantap, udah di booking. Nah, berarti ini termasuknya keturunannya lah ya. Iya, keturunan. F2 itu kan F2 udah itu keturunan kedua. bener. Ikan kontes nih guys, nih ikan gapi. Bodinya juga gede. Bodinya gede ya. Oke. Terus kalau untuk misalnya untuk budidaya itu ada khusus apa sih, misalnya harus punya treatment kayak apa gitu, bisa dijelasin nggak? Oh iya, kalau budidaya sih saya minimal itu mau usia 3 bulan. Usia 3 bulan, tapi lebih bagusnya itu usia 4 sampai 5 bulan karena anakannya bisa lebih banyak dan lebih lebih produktif lah. Karena ikan gapi itu rata-rata kalau misalkan sampai usia udah 3 sampai 4 kali brojolan ke selanjutnya itu bisa banyak yang reject jatuhnya, banyak yang bengkok entah gimana gitu biasanya. Jadi ada untuk kualitasnya agak sedikit berkurang ya? Iya betul, kualitasnya berkurang. Selain itu juga, ini juga nih ada nih yang lumayan banyak dicari sama orang luar Indonesia. Itu jenis Red Dragon Big Air. Itu asli dari Indonesia. Ini asli dari Indonesia? Iya. Orang Thailand, orang Vietnam, Malaysia itu banyak yang nyari di Indonesia sebenarnya. Udah umum banget sih sebenarnya di Indonesia. Cuman di luar tuh jarang. Ini kalau Red Dragon gini dia kena berapa nih harganya, Bang? Kalau Red Dragon sekitaran 150 sampai 100 ribu sih. 150 sampai 100 ribu ya. Tergantung kualitas. Ini kalau yang merah? Oh, itu jenis AFR, Albino Full Red. Itu ada 2 tipe sih. Yang ini grade B, ini grade A gitu. Oh, yang ini grade B. Ya. Yang ini grade A-nya. Tapi setiap seminggunya itu, tiap minggunya ada yang keluar banyak? Alhamdulillah ada aja. Ada aja ya. Nah, Bang Dipo, saya mau nanya nih. Ya, boleh. Kalau Bang Dipo tuh alasannya memilih ikan gapi itu alasannya apa ya? Oh, kalau alasan sih yang pertama tuh emang hobi ikan. Dan terus yang kedua itu budidaya gapi karena gapi itu mudah dibudidaya dan kalau untuk penjualan itu juga mudah juga. Dalam jangka waktu 4 bulan kita punya satu pasang. Dalam jangka waktu 4 bulan itu udah bisa ngejual sebenarnya. Awal perjalanannya budidaya itu berarti punya induk berapa tuh? Awal mah sih sebenarnya yang biasa, yang cendolan. Sebenarnya dulu tuh saya punya aquascape. Nah, di situ naruh ikan gapi, katanya brojol. Nah, disitulah saya langsung mempelajari lah ikan gapi gitu. Ikan gapi. Oh, jadi punya niatan budidaya gitu. Iya, udah ada niatan. Awalnya sih sepasang, 2 pasang, lama-lama nambah lagi gitu. Iya, siap. Jadi untuk biasanya ada apa? Buat budidaya itu caranya awalnya gimana? Oh, untuk budidaya contohnya ini nih, yang Black Moscow. Ini Black Moscow ini kita lagi kita kawinin lah. Nah, kalau biasanya kalau misalkan betina itu udah mau brojol kita pisahin. Nah, ciri-cirinya itu biasanya si betina itu perutnya udah gendut dan biasanya mojok dia. Diem di pojokan, jarang kemana-mana lah gitu. Diem di pojokan. Nah udah gitu kita pisahin tuh. Kita pisahin. Contohnya ada di situ. Oh, di situ ya? Iya. Berarti si betina ini kalau udah itu tuh gitu, yang di bawah tuh contohnya tuh. Nah itu kemungkinan besar besok bisa brojol. Bisa brojol itu? Iya. Oh gitu. Berarti udah baperan berarti di
Udah mau brojol. Iya. Ini penghulunya dari mana kalau gini? Hulunya ada di sini deket desa. Oh, ada deket desa ya. Nah, jadi guys, nih untuk ikan Moskow ini tadi dia kan lagi dipisahin sama Bang Dipo untuk ditelurin nih. Nah, kita lihat dulu ya ke tadi untuk pemijahannya sebelah sini. Pemijahannya sebelah sini yang di bawah. Oh, yang di bawah. Nah, jadi yang ini Misalnya gini. Nah, tujuannya untuk ada ranjang ini sebenarnya buat biar si anakan nggak dimakan. Nah, itu indukannya tuh habis brojol, anakannya nanti keluar dari ranjangnya gitu. Oh, jadi ini dikasih sekat sama ranjang? Iya, biar nggak makanin anakan. Oh, gitu ya. Biasanya emang indukan suka makan anaknya sendiri gitu? Iya, begitu. Apalagi jenis albino. Ini kan jenis albino tuh. Matanya merah. Wah, itu galak. Biasanya bisa habis anakannya. Siap. Biasanya sehabis brojol juga kita diemin 1 minggu buat si indukannya itu istirahat. Iya. Berarti kayak tadi tuh kalau untuk pengen ngawinin ikan gapi, indukan dipisahin, kalau yang kayak tadi gitu. Iya. Terus dipisahin. udah agak kayak indukannya gemuk, berisi gitu. Iya, udah perut dilihat dari atas itu perutnya biasanya agak ngebulet gitu. Agak ngebulet terus dia mojok, dia itu harus dipisah itu. Harus dipisah kayak tadi gitu ya. Biasanya kalau anakan taruh di sana, kayak saya. Nah, itu anakan semua, anakan yang baru brojol. Yang itu. Ini yang sebelah situ. Nah, kalau yang ini buat pembesaran. Pembesaran. Ya, ini pembesaran. Oh, kita lihat yang anakan ada di sini nggak? Anakan yang baru-baru ada sih di sini nih. Ada berapa? Nah, ini baru-baru semua nih. Belum ada 1 minggu. Ini belum ada 1 minggu. Belum ada 1 minggu. Masih apa sebutnya? Burayak. Burayak ya. Ya, burayak, gapi burayak ya. Ini kalau anakan gini makannya gimana nih? Kalau makan sih saya pakai Artemia. Artemia ada kadang Artemia sama pelet mem. Cuman bagusnya itu pakan hidup ya, itu Artemia. Oke. Ini kalau yang ini apa? Oh, itu ini jenis pelati sebenarnya. Oh, itu pelati. Iya. Oke. Ini juga lagi coba-coba budidaya pelati sih. Pelati juga. Banyak juga. Jadi kayak tadi yang sebelah sana untuk pembesaran. Ya, yang sebelah sini pembesaran semua. Kita review, kita lihat dulu ya yang di sini. Nah, ini alasannya kenapa boxnya gede gitu supaya biasanya lebih apa namanya ya? Si anakan tuh lebih cepat gede kalau misalkan tempatnya gede gitu. Jadi kalau ini bisa dijelasin Bang Dipo, ini apa? Ikan apa nih? Gapi Ini apa? blonde yellow cobra. Ini blonde yellow Cobra. Ini cobra. yang langka juga nih. Oh, ini yang langka juga. Iya, yang langka itu tadi. Yang sebelah yang tadi kita review. Iya, ya. anakannya. Ini sama. Iya, Beda. itu HB Blue, jenis HB Blue. Kalau saya boleh nanya nih, karena saya belum paham ya di Iya, dunia gapi. Kalau gapi itu boleh nggak sih digabungin dalam satu kolam akuarium gitu? Kalau ikan gapi boleh banget. Tapi kalau misalkan beda jenis itu jangan. Kayak misalkan kita punya Black Moscow di sama AFR gitu disatuin, kalau jantan aja sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sama-sama sepasang, nah itu bisa kawin silang dan kalau anakannya itu bakal hancur gitu. Gitu ya. Dan sebenarnya ada juga kalau yang udah bener-bener profesional itu kawinin silang buat apa namanya untuk apa? jenis baru dia menciptakan jenis baru. Nah itu butuh waktu lama banget, minimal itu bisa 2 tahun lah. 2 tahun lah ya, biar dapat ketemu jenis barunya. Iya. Ini yang di atas sama nih Bang? Iya sama. Ini rata-rata usia berapa sih Bang? Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan gitu. Kalau udah 3 bulan biasanya ke akuarium sih. Tapi untuk anaknya ini kan kecil-kecil ya, itu mindahinnya pakai cara gimana tuh? Mindahinnya ada serokannya sih. Oh, ada pakai serokannya. serokan biasa. Kita rutin aja, rajin satu-satu, pelan-pelan gitu ya? Iya, kadang juga kalau misalkan nyortir, kita pindahin dulu, ada akuarium. Kita pindahin, nah serok tuh satu-satu gitu. Gitu ya, jadi kita pindah rumah nih satu-satu gitu. Oh gitu. Terus udah gitu,
udah ada anak yang kecil, indukannya angkat. Maksudnya jangan satu sama dia. Oh iya, kalau ini beda, ada yang beda bulan. Jadi yang besar nanti kita angkatin, yang masih kecil di sini gitu. Oh. Iya. Jadi guys nih, ini kan tadi kita udah ngobrol banyak masalah. Ada Bang Dipo ini kan ada budidaya gapinya banyak, dan dia selain budidaya dia fokus ke gapi kontes. Nah, nanti kalau kalian mau tanya-tanya, nanti gue kasih kontaknya di kolom deskripsi. Untuk apa namanya, bisa di sini tuh menurut saya lengkap dah. Apa namanya, banyak jenisnya ya bang ya? Iya, lumayan banyak. Gapinya dia fokus di kontes. Nah, tadi yang di sini kan sebelah sini pembesaran ya bang? Iya, ini bagian pembesaran. Untuk biar apa dia bisa disiap jual itu nanti bulan. Kalau saya Untuk siap berapa? jual tuh biasanya usia 3 bulan, karena kalau misalkan masih usia 2 bulan, nanti yang bayar saya pas dia brojol banyak yang reject, biasanya banyak yang reject, nanti komplainnya ke saya gitu. Jadi yang udah siap kawin, nah baru saya jual gitu biasanya. Iya, yang udah agak di atas 4 bulan lah ya baru siap jual. 3 bulan, usia 3 bulan itu udah siap kawin Oh, sebenarnya. 3 bulan. Tapi yang lebih bagus lagi usia 4 bulan gitu. Siap. Udah maksimal, udah bisa lah ya. Udah bagus banget lah usia 4 bulan. 4 bulan sampai 5 bulan. Nah, bener guys. Jadi di sini tuh gapinya lengkap. Pokoknya rekomendasi banget lah. Jadi tinggal hubungi aja atau bisa datang ke sini ya. Bisa, banyak Alamat. juga yang sering datang ke sini sih. Nah, alamatnya di Desa Cimandala, Jalan Darmais, Dalam nomor 16. Nah, Bang Dipo, jadi saya mau nanya nih, kalau si gapi ini biasanya bisa dikasih makan apa aja sih? Kalau ikan gapi sebenarnya banyak. Yang pertama itu ada artemia, pelet, pelet segala macam lah. Pelet, terus ada kutu air, dia punya makna. Terus ada lagi cacing sutra, terus cacing beku juga bisa gitu. Cuman kalau di sini saya nyari yang aman. Kayak tuh yang bagus tuh artemia sama pelet mem. Itu buat pembesaran itu juga bagus karena proteinnya juga tinggi gitu. Jadi bisa dicontohin nggak cara kasih makannya gitu? Ini ada artemia. Artemia itu udang kecil sebenarnya, pakan hidup. Ini awalnya tuh sebenarnya dari sini. Artemia. Ini telurnya sebenarnya, bubuknya Supreme Plus. Nah, itu kita kultur di sana. Ini dia, ini tempat kulturnya. Oh, gitu. Di sini tempat penetas sebenarnya, tempat penetas si udang artemianya itu dalam jangka waktu 24 jam dia udah netas. Ini anakannya gitu. Jadi kita langsung aja ya, kita kasih ini Ya, guys. boleh. Nah guys, jadi kita mau kasih makan ikan gapinya. Jadi kita biar tahu caranya kasih makan ikan gapi. Kalau artemia sih sebenarnya pakai sendok juga cukup. Pakai sendok. Udah gini. Udah kasih. Apa itu? Oh ini jadi makan dia sama tuh. makan ya. Hidup. Makan hidup. Jadi dia ngejar-ngejar. Ngejar-ngejar ya. Iya. Dia udah ini ya, tahu kalau makanan dia datang makan sore. Iya gitu. Tapi kalau nasi padang mah nggak boleh nih. Ya jangan. Oh nggak boleh. Nanti pengen lagi. Nambah ya. Iya, nambah. Ini mah mungkin Porsinya kegedean. yang punyanya aja kali ya. Atau mau makan yang berat-berat kayak gitu ya. Nah, ada juga ini ya. Yang ini pelet mem. Kayak gimana? Ini pelet mem. Pelet kalau pelet mem itu kalau nggak salah produksian Belgia. Di Belgia. Baunya juga lumayan agak enak lah daripada pelet-pelet enak. Nah, kadang ada juga tuh pelet mem yang palsu sama yang asli. Kalau pelet mem asli itu pertama dari baunya tuh enak. Terus kalau misalkan dikasih pakan itu dia ngapung di atas. Dia ada di atas posisinya. Iya, posisinya ada di atas. Kalau misalkan dikasih gituin banyak yang tenggelam, itu palsu. Itu biasanya. KW? Iya, KW. Jadi hati-hati guys untuk milih
pakan untuk gapi tadi ini pakannya Pellet namanya mem. pellet mem. Jadi pellet mem itu ada KW, ada yang orinya. Iya, betul. Nah, nanti kalau misalnya perbedaannya yang KW dia tuh tenggelam. Iya. Nah, kalau yang asli pellet mem itu dia ngapung ya. Ngapung di atas ya. Jadi kita hati-hati kasih makan ikan gapinya. Jadi jangan salah guys. Ya. Oke. Nah, ini bagus juga sih. Sebenarnya paling bagus tuh pakan hidup. Pakan hidup ya. Iya, kayak cacing sutra, kutir. Nah, cuman rata-rata cacing sutra itu suka bawa penyakit sih. Hmm. Saya nyari orang yang apa namanya pembudidaya cacing sutra itu jarang soalnya di Bogor. Jadi rata-rata orang yang jual itu ngambil dari selokan. Dari selokan ya. Iya, dari selokan kayak kutu air juga ngambil dari selokan, makanya agak jarang sekarang. Lebih sering pakai pelletnya sama Artemia karena udah terjamin lah itunya kesehatannya. Itu termasuk aman juga nggak sih? Aman ya? Aman banget. Aman Artemia banget. itu aman banget. Untuk jadi guys, Artemia itu rekomendasi banget lah untuk kita punya pelihara ikan hias gapi. Jadi kasih dua pilihan itu tadi. Iya, pellet mem sama Pellet mem sama Artemia. Iya. Ya, kayak gitu. dan Artemia sama pellet mem itu bagusnya nggak terlalu merusak air. Artemia nggak bikin air keruh, dan pellet mem juga nggak terlalu bikin air keruh kalau misalkan kebanyakan. Tapi kalau misalkan itu mah nggak terlalu bikin keruh lah hasilnya. Oke. Nah, pertanyaan saya nih, dengan banyak begini, dengan banyak jenis ikan gapi gini, Bang Dipo, untuk masalah ganti air itu yang saya tanyain. Kalau untuk ganti air, Gimana? saya di jenis sifon. Nih ada ininya. Ada mesinnya juga sih sebenarnya. Biasanya di sifon. Ini dicolokin, ada ada outnya, terus dicolokin. Nah, ini ada yang outdoor, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Nah, ini saya masukin gini buat ngambilin kotorannya. Gitu. Biasanya seminggu sekali sih. Oh, itu jadi seminggu sekali kita harus ganti gitu? Nggak harus juga. Nggak harus. Gimana keadaan airnya? Kalau misalkan udah kotor, ya kita sifon gitu. Jadi itu perawatan khusus Bang Dipo ya, Iya. biar jadi ikannya pun sehat aja ya. Jadi Iya, nggak itu jadi pengaruh juga nanti yang ada datang penyakit gitu ya. Iya, betul. Dari kayak jamur atau Ya, apa? untuk merawat air juga saya pakai bakteri starter, misalnya E4. E4-nya ada ini. Ini E4 sebenarnya. Udah fermentasian. Ini namanya bakteri bakteri baik, bakteri starter, bakteri baiknya. Jadi bakteri baik itu apa namanya makanin bakteri jahat yang bikin penyakit sama makanin kotoran-kotoran ikan. Gitu. Tapi untuk air nggak apa-apa, nggak pengaruh Enggak. kalau kita kasih itu. Justru ini bagus. Bagus Untuk ikan karena ini tuh bakteri baik jatuhnya, hampir sama kayak Yakult. Gitu. Jadi dia makanin bakteri-bakteri yang jahat gitu. Iya. Untuk pemakaiannya misalnya satu akuarium gini per berapa misalnya, berapa mili atau satu botol atau gimana tuh biasa? Kalau itu sih nggak ada ketentuannya, tapi kalau saya sendiri satu tutup botol gini untuk satu akuarium. Satu akuarium ukuran 25 35. Oh, jadi untuk satu volume 25 35 kasih setengah satu tutup botol gini. Satu tutup botol gini. Iya. Oke. Itu udah cukup sebenarnya. Itu untuk pemeliharaan air yang untuk terhindar dari bakteri jahat ya? Iya, bakteri jahatnya. Jadi bikin air bening juga. Nah, Bang Dipo, ini saya mau tanya, ini isinya itu apa sih? Ini tuh sebenarnya fermentasi dari E4 sama gula merah cair. Jadi racikannya sih saya belum terlalu tahu banget berapanya, tapi kayak kira-kira kalau saya biasanya pakai 4 tutup botol E4-nya dimasukin, terus sama gula merah yang udah cair. Biasanya gula merah yang udah cair, satu gula merah yang kita panasin dulu biasanya. Panasin dulu, terus masukin dalam botol yang 1 liter. Nah, itu dimasukin
empatnya, empat tutup botolnya, terus didiemin selama 1 minggu baru bisa dipakai. Iya. Dan kegunaannya untuk tadi untuk apa namanya, biar air bening dan makanin kotoran-kotoran lah. Iya, bakteri yang ada di akuarium itu, Iya, bakteri jahatnya. Iya. Jadi untuk perawatan juga guys. Jadi gua saranin banget untuk kalian yang hobi nih untuk masalah ikan gapi. Jadi pakai yang ini nih, yang Iya, tadi benar, disaranin Bang Dipo. Ya kayak gitu contohnya. Oke. Yang mau belajar juga boleh datang ke sini. Untuk yang mau tahu atau mau tanya-tanya nanti komen aja di kolom komentar nanti, atau bisa langsung hubungi, kontak langsung ke Bang Dipo langsung, oke? Ya. Ini saya mau tanya nih, untuk kalau ikan gapi itu kenapa harus dikasih gelembung atau ada juga yang enggak? Itu gimana? Oh ya, kalau untuk masalah gelembung sebenarnya gapi itu nggak wajib pakai gelembung. Nah, tujuan gelembung itu sebenarnya untuk sirkulasi air. Nah, sirkulasi air itu kan dia nyerap kotoran juga dan bagus untuk pembesaran. Karena kalau misalkan ada airnya berjalan, ikan tuh jadi makin sering goyang lah gitu. Betul. Jadi oksigen yang baru masuk gitu. Bisa gitu juga ya. Jadi udara yang baru tuh masuk ya. Dibantu sama alat gelembung ini ya. Iya. Kayak gitu. Sirkulasi gitu. Jadi bagus lumayan. buat ekor juga sih. Jadi otot-ototnya tuh dia bisa makin lebih lebar lagi gitu. Oh gitu. Semakin dia sering bergerak, semakin bisa lebih gede gitu. Benar. Ya, Bang Dipo, untuk saya mau nanya nih, untuk omset tuh gimana? Dapat penghasilannya? Omset lumayan sih sebenarnya. Ya kadang naik kadang turun. Ya kalau dikisar rata-ratain sih 4-5 lah. 4-5 juta. Ya guys, jadi untuk di usia muda Bang Dipo gini bisa dari awalnya hobi langsung bisa dapat menghasilkan uang, hasil gitu. Nah, dari sekian ini dia bisa mendapat omset itu 4-5 juta ya. Ya menurut gua sih dari usia muda kayak gini menginspirasi banget untuk anak muda. Kita coba usaha apalah yang kayak ikutnya, misalnya kita ambil contoh dari hobi ikan hias kayak gini nih. Awalnya kita tertarik melihara 1, 2, 3 gitu, terus bisa kita budidaya kayak gini dan bisa menghasilkan uang langsung, bisa dijual, ya kenapa enggak gitu. Bagus, itu menginspirasi sekali guys, bisa dicontoh kayak Bang Dipo kayak gini. Oke guys, tadi kita udah tanya semua nih, tadi masalah budidaya ikannya, ikan gapi, terus cara budidayanya, peternakannya, terus untuk masalah pemisahan indukan itu cara dia kawin gimana. Nah yang ketiga masalah pakan, terus yang keempat kayak masalah gimana sih untuk merawat air gitu. Jadi tadi yang kelima sama untuk apa, kesehatan sama ikannya. Jadi kita harus sering-sering ganti apa namanya, air. Jadi biar terhindar dari bakteri jahat. Jadi menurut gua kalau buat kalian yang mencari ikan gapi cocok nih. Di sini lokasinya di Desa Cimandala nih dengan Bang Dipo langsung. Nanti untuk masalah kontak nomor WhatsApp ya? Iya, nomor WhatsApp sama Instagramnya nanti boleh disebutin aja kali. Boleh. Instagramnya follow. Instagramnya mendadak_gapi. Nah, untuk nomor WA 0896 05 24 8169. Nah, gitu. Oke, mungkin gitu aja guys ya. Makasih Bang Dipo, semoga tempat Bang Dipo selalu ramai dikunjungi. Amin. Dan berkah intinya gitu. Ya. Oke guys, mungkin sampai di sini video kali ini. Terima kasih udah ngikutin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke sosial media kalian, oke? Akhir kata, gue Burhan dan gue sama Bang Dipo mau pamit undur diri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.
fearless.